Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya kita tetap beriman teguh dan selalu ada dalam perlindungan serta berkat Tuhan. Lawatan renungan firman Tuhan hari ini didasarkan atas kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9 seperti ini bunyinya. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dengan menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, sabda Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Saudara-saudari terkasih, jangan hanyut di bawah arus. Ini adalah sebuah kalimat peringatan. Penulis kitab Ibrani sedang mengumpamakan hidup orang Kristen bagai perahu. Arus sungai, danau, dan laut dapat menghanyutkan manusia bila jangkar perahunya tidak melekat pada dasar yang solid. Demikian juga pelayaran perahu itu tidak akan sampai ke tujuan bila mana jurumudi atau nakodanya tidak mengarahkan kemudinya ke arah tujuan. Orang Kristen pun bagai perahu, bisa hanyut dalam arus kehidupan duniawi, tidak lagi seturut firman Allah. Apalagi kalau orang Kristen turut merendahkan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus yang telah dilakukannya demi keselamatan manusia. Pada titik ini, maka orang Kristen
disebut menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberitakan oleh Allah dengan berbagai cara, bahkan disertai tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bagaimana agar orang Kristen tidak hanyut oleh arus kehidupan duniawi? Jawabnya, harus lebih teliti memperhatikan firman Tuhan. Teliti mengaitkan jangkar iman dirinya pada pohon keselamatan, yakni dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Teliti menakhodai kemudi diri pada arah hidup yang berpadanan dengan kehendak Allah. Saudara-saudariku, godaan duniawi dalam masyarakat dan dunia kita saat ini sungguh dahsyat. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak hanyut oleh arusnya. Barang, jasa, ajaran-ajaran, perilaku, tontonan, dan lain sebagainya bisa dipilih sesuka hati kita. Oleh karena itu, menghadapi hal ini, perhatikan agar jangkar kita masing-masing tidak dilabuhkan pada sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan. Labuhkan jangkar kita pada Allah dengan berpegang kokoh pada firman-Nya. Kemudikan perahu diri kita seturut firman dan sesuai dengan tujuan Allah. Karena keselamatan diri kita, kitalah yang menentukannya, bukan orang lain. Jangan hanyut di bawah arus dunia, tetapi hiduplah bagi Kristus. Selamat menahkodai hidup bersama Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas peringatan-Mu agar kami tidak hanyut di bawah arus duniawi yang menyesatkan. Peliharalah hidup kami hari ini. Limpahkan pula berkat-Mu atas kerja, usaha, dan aktivitas kami. Luputkan kami dari bahaya, penyakit, dan musibah. Berikan kami sukacita dan rasa bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Jamahlah yang sakit agar dipulihkan, dan yang lemah agar dikuatkan. Jagalah keluar masuk kami. Biarlah kami selalu memelihara kesetiaan kami kepadamu sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam.